Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Jangan lupa teman-teman tetap melakukan aktivitas yang positif walaupun kegiatan. Tetap jaga kondisi badannya dengan berolahraga dan minum vitamin. Jangan lupa makan buah dan sayur juga. Baik, hari ini Ustazah tentunya akan membersamai teman-teman dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sudah siap? Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu ya, agar Allah mudahkan kita semua bisa fokus dalam menerima informasi atau ilmu hari ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah Pipit senang sekali bertemu dengan teman-teman kelas 5. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 5? Oke. Hari ini Ustazah izin ya membersamai teman-teman. Sebelum kita mulai materi pembelajaran bahasa Inggris yang mau Ustazah sampaikan, Ustazah mau ajak teman-teman berdiskusi dulu mengenai tema kita. Ada yang mau sampaikan temanya apa? Ya, temanya tentang ekosistem. Oke, teman-teman, di minggu kemarin maksudnya, teman-teman sudah mendapatkan informasi apa itu ekosistem. Ustazah kembali ingatkan ya, kita sama-sama diskusi. Ekosistem itu merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan. Hubungan antara organisme dan lingkungannya itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Jadi tentu kita manusia yang ada dalam lingkungan atau dalam sistem ekologi ini, kita harus bisa menjaga hubungan timbal balik ini selalu berjalan dengan baik agar sistem ekologi atau ekosistem kita berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif bagi makhluk hidup yang ada dalamnya. Oke, hubungan timbal balik, ekosistem itu memiliki sumber energi utama, yaitu, ada yang tahu? Ya, yaitu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi pertama atau yang paling utama yang dibutuhkan dalam sistem ekologi kita. Nah, banyak sekali yang memerlukan energi dari matahari. Manusia sangat perlu matahari. Lalu ada tumbuhan, ada binatang, ada organisme, ada bakteri, bahkan virus. Nah, teman-teman, ada banyak sekali unit-unit atau komponen-komponen yang ada dalam lingkungan kita. Nah, tugas manusia sebagai khalifah atau seorang pemimpin dalam ekosistem ini tentu harus menjaga, memimpin hubungan timbal balik yang ada di sekitar kita tetap baik. Contohnya seperti kita memanfaatkan ekosistem secukupnya. Seperti misalkan kita menjadi seorang nelayan. Nelayan memanfaatkan lingkungan dari mengambil banyak ikan, tapi dengan cara yang baik, tetap menjaga lingkungannya. Tidak memakai bom, tidak memakai listrik, jadi tetap menjalanya. Ya, memakai cara tradisional yang aman bagi ekosistem laut. Terus petani menanam atau berkebun. Nah, baiknya ketika kita berkebun, kita memanfaatkan atau menjaga ekosistem lingkungannya dengan tidak menggunakan bahan kimia dalam menumbuhkan sayuran, padi, buah-buahan di lingkungannya. Karena ketika petani menggunakan zat kimia dan zat kimia itu meresap pada tanah, tentunya lingkungan ekosistem di area itu akan rusak. Dan organisme di dalamnya seperti cacing, ada banyak di dalamnya, mereka akan mati. Jadi tanahnya akan tercemar. Terus udara. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita, yaitu oksigen. Oksigen yang kita ambil dan kita hirup, kita harus jaga dengan menanam banyak pohon, mengadakan reboisasi atau penanaman hutan yang sudah gundul. Jadi kita tanam kembali. Apa fungsinya? Untuk menghasilkan kembali oksigen yang diperlukan makhluk hidup.
Lalu bagaimana dengan polusi? Nah, polusi adalah salah satu penyebab terjadinya banyak bakteri berterbangan dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap kendaraan roda 4. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang kita minimalisir penggunaan kendaraan ketika kita mau pergi ke tempat yang jaraknya dekat. Mungkin bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kenapa? Karena mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita, agar kita selalu memiliki kondisi badan yang sehat. Kalau lingkungan sehat, sistem ekologinya sehat, dan hubungan timbal baliknya baik, jadi manusia pun akan hidup aman. Nah, kita pun akan terhindar dari bencana alam seperti banjir. Apa penyebabnya banjir selain turunnya hujan? Tentunya karena ekosistem sungai dia sudah tercemari dengan banyak sampah, sehingga alirannya tidak langsung ke muara atau tidak langsung mengalir ke laut, jadi tersendat. Terus terjadinya longsor. Tentunya ekosistem di hutan kita sering menebang pohon sembarangan tanpa menanamnya kembali. Jadi akar tanaman yang harusnya mengikat tanaman agar tidak longsor ketika hujan, dia sudah tidak ada, jadinya longsor. Jadi teman-teman, mari kita jaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Sepakat? Oke, alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini Ustazah akan memberikan informasi mengenai penggunaan have dan has. Coba kita ulang ya. Have dan has. Nah, have dan has adalah sebuah kata bantu. Kata bantu dalam bahasa Inggris dinamakan to be. Oke, kita ulang. Have dan has merupakan kata bantu. Kata bantu dalam bahasa Inggris dinamakan to be. Oke, Ustazah mau ajak teman-teman membuat kalimat menggunakan kosakata have dan has. Sudah siap? Oke, teman-teman, Ustazah yakin teman-teman dari pembelajaran sebelum-sebelumnya bersama Ustazah Sarah sudah mendapatkan informasi bagaimana caranya menyusun sebuah kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal namanya SPOK. SPOK, S-nya apa? Masih ingat? Oke, S-nya adalah subjek. Subjek yaitu adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan, bisa orang ataupun benda ataupun binatang. Nah, terus SP. P-nya apa? Ya, P itu adalah predikat. Predikat adalah kata kerja yang mendukung dari tindakan subjek. Apa yang dilakukan subjek? Oke, kata kerja ini dalam bahasa Inggris namanya verb. Verb. Oke, coba dibuka mulutnya, kita sama-sama ulang. Verb. Verb, kata kerja. Nah, setelah S, P, O. O-nya adalah subjek. O-nya apa? Oh, Ustazah keliru, maaf. O-nya adalah objek. Objek bisa kata benda, kata sifat. Nah, objek di sini adalah hasil dari apa yang dikerjakan dari kata kerja. Setelah objek, kemudian K, SPOK. K di sini keterangan. Nah, keterangan dalam bahasa Inggris namanya adverb. Adverb. Adverb adalah kata keterangan. Keterangannya bisa merupakan keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana. Nah, jadi ketika membuat kalimat, teman-teman harus perhatikan subjek, kata kerja, objek, dan kata keterangan. Nah, lalu Ustazah, bagaimana penggunaan have dan has-nya? Nah, have dan has digunakan di kata kerja. Jadi subjek diganti dengan to be. Oke, sudah siap? Nah, Ustazah akan berikan contohnya ya. Ustazah harap teman-teman bisa memperhatikannya dengan fokus agar ilmunya cepat teman-teman pahami. Sepakat? Oke, kita akan mulai mendengarkan informasi mengenai penggunaan have dan has dalam menyusun kalimat. Ini dia. Nah, dalam penggunaan have dan has atau kata bantu dalam membuat kalimat, kita harus memperhatikan subjeknya terlebih dahulu. Nah, Ustazah menggunakan kata pronoun.
Subjeknya yaitu adalah pronoun, menggunakan kata ganti. Baik kata ganti untuk orang, benda maupun binatang. Kita lihat di sini kosakatanya. Nah, kosakata yang pertama dari pronoun atau kata ganti yaitu I. I. Teman-teman silakan diulangi. I. I artinya saya atau aku. Kemudian you. You artinya kamu. We. We artinya kami atau kita. They artinya mereka. Selanjutnya he untuk menyebutkan dia laki-laki. She dia perempuan. It dia benda atau bisa untuk dia binatang. Nah, dari pronoun atau kata ganti kita bisa memilih subjek yang mau kita gunakan. Nantinya kita akan hubungkan atau kita akan dampingkan dengan kosakata have dan has. Oke, selanjutnya Ustazah akan tunjukkan bagaimana penggunaan have dan has. Oke, have dan has memiliki arti kepunyaan atau milikku. Punya atau milik. Nah, untuk penggunaan have dan has, pertama Ustazah akan jelaskan penggunaan have. Have artinya memiliki atau punya. Nah, pronoun atau kata ganti yang bisa berdampingan dengan kosakata have diantaranya ada I, you, we, they. Coba diulang, ada apa saja dengan have? I, you, we, they. Berarti ada 4 pronoun yang dia bisa berdampingan dengan kosakata have. Yang pertama I. Nah, I di sini sebagai subjek atau pelaku. Have adalah to be, beautiful bird adalah objek. Nah, I have beautiful bird. Coba diulang sama-sama. I have beautiful bird. Artinya saya memiliki burung yang indah atau burung yang cantik. Kemudian you. Kalimatnya you have a good shoes. You have a good shoes. Kita baca artinya, kamu memiliki sebuah sepatu yang bagus. A good shoes. Shoes adalah sepasang sepatu. Selanjutnya we artinya kami atau kita. Kita baca kalimat contohnya. We have a new friend. We have a new friend. Kami memiliki seorang teman baru. We have a new friend. Kami memiliki seorang teman baru. Terakhir, kosakata yang berdampingan dengan have adalah they. Mereka. Kita baca kalimatnya teman-teman. They have good score for their exam. Di situ for ya. They have good score for their exam. Artinya mereka memiliki nilai yang bagus pada hasil ujian mereka. Nah, itu adalah pronoun atau subjek yang bisa berdampingan dengan kosakata have. Selanjutnya, kita mau lihat kosakata apa yang bisa berdampingan dengan has. Kemudian untuk has, artinya masih sama, yaitu milik atau punyaku. Nah, has di sini berdampingan dengan 3 pronoun atau kata ganti. Oke, pronoun yang pertama adalah she. Dia perempuan. Kita baca contohnya. She has 2 cats. She has 2 cats. Dia memiliki 2 kucing. He maknanya dia laki-laki. Kita baca. He has 1 kilogram fish. He has 1 kilogram fish. Dia laki-laki memiliki 1 kilo ikan atau 1 kilo ikan. It di sini untuk benda atau bisa untuk hewan. It memiliki arti dia. Nah, kita baca kalimatnya. It has 4 legs and long ear. It has 4 legs and long ear. Artinya, dia memiliki 4 kaki dan telinga yang panjang. Nah, teman-teman, itulah pronoun yang bisa berdampingan dengan have
dan has. Coba kita ulang yang bisa berdampingan dengan have. Ada apa saja tadi? Masih ingat? Oke, ada I, you, we, they. I, you, we, they. Dia bisa berdampingan dengan kosakata have. Nah, kemudian ada she, he, it. Dia hanya bisa berdampingan dengan kosakata has. Selamat mencoba. Alhamdulillah, teman-teman sudah mendapatkan informasi dan kosakata mengenai penggunaan have dan has dalam sebuah kalimat. Jadi ternyata yang perlu diperhatikan dalam penggunaan have dan has adalah subjeknya. Oke, subjeknya bisa kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, teman-teman silahkan pahami kembali dan bisa ditonton secara berulang video pembelajarannya. Kemudian teman-teman bisa saja memberikan Projectnya adalah membuat 10 kalimat. Oke, Ustazah harap teman-teman tidak kaget dengan 10 kalimat. Ustazah yakin teman-teman bisa mengerjakannya. Teman-teman buat 10 kalimat menggunakan kosakata have dan has. Silakan kalimatnya sesuai dengan kreasi teman-teman. Oke, objeknya mau tentang apa, adverbnya mau tentang apa, silakan Ustazah kembalikan ke teman-teman. Ustazah ingatkan buat 10 kalimat menggunakan kosakata have dan has. Nah, itu proyek yang pertama. Nah, proyek yang kedua, teman-teman Ustazah sudah siapkan ada 6 kalimat yang Ustazah acak kosakatanya. Nanti silakan teman-teman susun kosakata yang sudah Ustazah acak menjadi kalimat yang baik. Jadi hari ini Ustazah harap teman-teman bisa mengerjakan proyeknya dengan mandiri, bisa dengan percaya diri. Silakan boleh menggunakan kamus untuk memudahkan teman-teman. Ustazah harap teman-teman menggunakan kamus berbentuk buku, tidak menggunakan Google Translate, agar kosakata yang teman-teman cari dalam kamus itu bisa langsung diingat teman-teman. Setelah itu, teman-teman silahkan pahami proyeknya. Nah, proyeknya tadi ada 2, Ustazah ulangi ya. Proyek yang pertama, membuat 10 kalimat menggunakan kosakata have dan has dalam buku tulis. Kalau yang kedua adalah menyusun kosakata acak yang sudah Ustazah siapkan menjadi kalimat yang tepat. Nah, dari 2 proyek tersebut, teman-teman silakan foto atau dokumentasikan, kemudian teman-teman dikirimkan pada classroom sesuai kelasmu. Sudah siap? Oke, semoga Allah mudahkan teman-teman dalam mengerjakan proyek hari ini. Ustazah yakin teman-teman bisa. Yang penting teman-teman niatkan dalam diri teman-teman. Susah atau tidaknya tergantung dengan teman-teman. Teman-teman, ketika kita mau berusaha, insya Allah mudahkan usaha kita. Oke, jangan lupa berdoa, jangan lupa diawali dengan basmalah dalam mengerjakannya. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. See you, happy nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.